Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bapak Dr. Safitri Irwan, Kepala Kantor Wilayah eh, Kementerian Agama Republik Indonesia Sumatera Selatan. Baik Pak, jika di sesi pertama tadi kita membahas berkaitan dengan persiapan ibadah haji, nah untuk sesi kedua ini eh, Tresno tuh ingin membahas ingin mengetahui lebih dalam berkaitan dengan moderasi beragama nih Pak. Oke. Tadi kan Pak Kanwil juga bilang kalau petugas pendamping haji itu juga dibekali ilmu moderasi beragama. Ya. Nah, moderasi beragama itu apa Pak? Saya akan informasikan dulu ya. Moderasi beragama ini adalah program strategis Kementerian Agama ya. Dan ini akan menjadi angle di pimpinan atau di bawah pimpinan Gus Yakut sebagai Menteri Agama hari ini. Dan kami sebagai aparatur sipil Kementerian Agama, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, ya sebagai pelaksana tugas Menteri Agama di provinsi, nah juga menyambut dan juga menindaklanjuti program tersebut di semua level yang ada di Kementerian Agama. Jadi kami hari ini disibukkan dengan memberikan pemahaman dan pelatihan serius kepada seluruh ASN di Kementerian Agama terkait tema moderasi beragama. Nah, kalau kita tanya soal moderasi agama ini kalau dalam istilah Islam ya kita sering kenal dengan istilah tasamuh ya, toleran atau wasatiyah dalam pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kemudian juga ada istilah apalagi lah yang mungkin bisa dipersamakan. Tapi khusus terkait moderasi beragama ini, itu adalah sebuah sikap moderat ya sebagai aparatur sipil Kementerian Agama terhadap lingkungannya dan memahami pada posisi itu harus bersikap dan pada posisi apa gitu. Jadi itu bagi kami penting gitu. Dan kami sebagai ASN Kementerian Agama ini memang diprioritaskan oleh Menteri Agama untuk harus dan bersikap moderat sebagai aparatur dalam melayani masyarakat. Jadi pengertian sederhananya itu moderasi beragama itu sikap toleransi kita terhadap Ya. umat beragama seperti itu ya Pak. Kalau istilah wasatiyah ya, artinya gitu. Artinya ASN Kementerian Agama harus selalu pada posisi di tengah. Oke. Ya, tidak boleh memihak dalam pengertian itu ya, tidak boleh memihak yang kepentingan kiri maupun kepentingan kanan. Jadi kita harus tegak lurus sebagai aparatur sipil negara melayani umat dalam rangka harmonisasi ya dari kehidupan kita yang beragam ini. Oke. Nah, itu kan kalau kita membahas di lingkungan kantor Kementerian Agama Sumsel aja nih, Pak. Tapi kan tentu saja pesan-pesan dari Menteri Agama itu kan bukan hanya untuk ASN di bawah kementerian itu, Iya tapi sih. juga untuk masyarakat secara umum Iya. seperti kan, Pak. Nah, yang saya ingin tanyakan batasan-batasan apa nih, Pak, yang menjadi tolak ukur dari moderasi beragama ini? Mungkin dalam istilah Islam kan ada kita sering dengar dengan ibda bin nafsih ya. Kita memulai dengan diri kita sendiri dulu. Belumlah kita bagaimana melatih dan memasyarakatkan moderasi beragama ini kepada masyarakat, kepada ASN. Tapi kita memulai dengan diri kita sendiri. Kita harus berdamai dan kita bisa menempatkan diri kita pada porsi yang sesungguhnya sebagai ASN Kementerian Agama. Saya sebagai Kementerian Agama bisa melayani dengan baik, bisa memberikan pelayanan terbaik dan bisa bersikap proporsional dengan tugas dan tanggung jawab saya sebagai orang ASN Kementerian Agama. Untuk konteks keindonesiaan ya, moderasi beragama itu sebetulnya adalah strategi yang kita usung untuk merawat NKRI yang kita tahu di dalamnya itu adalah memiliki keragaman yang sangat multikultural ya, ada perbedaan agama di situ, ras ya, etnis, budaya, bahasa dan segala macam. Nah, moderasi beragama ini adalah cara kita untuk merawat kedamaian, toleransi dan mengharmonisasi dalam konteks kenegaraan Indonesia yang jelas-jelas memang berbeda gitu. Jadi kita
upaya kita untuk menjaga keharmonisan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu moderasi beragama. Oke, nah itu mungkin teori nih Pak. Teori dari moderasi beragama itu kan toleransi, kemudian sikap kita Saling menghargai. saling menghargai. Nah mungkin peran Kementerian Agama untuk mewujudkan itu seperti apa nih Pak? Ya kami harus lebih dulu gitu loh. Ya harus lebih dulu memberikan contoh, mengusung tema besar moderasi beragama itu, sehingga dengan memulai dari lembaga Kementerian Agama, harapan kita ya apa yang kita lakukan itu bisa menebarkan ya atau bisa membangun spirit dan semangat moderasi beragama, dan itu masuk dalam salah satu misi Kementerian Agama, yaitu meningkatkan penguatan kualitas moderasi beragama. Oke. Salah satu misi Kementerian Agama itu adalah melakukan penguatan moderasi beragama dan kerukunan umat beragama. Oke, jadi dengan kata lain diri kita sendiri dulu, Iya, berdamai dengan diri sendiri, Iya. baru kita menciptakan bisa menghargai diri kita sendiri kan gitu. seperti itu. Sehingga kita bisa mengharmonisasi diri kita sendiri. Nah, jadi kalau kalau berkaitan dengan kerukunan umat beragama ini kan ya kembali konteksnya ini akan ada terjadi gejolak sosial di tengah masyarakat. Terlebih saat ini sebentar lagi kan kita sedang akan menghadapi Tahun politik. tahun politik kan. Jadi mungkin senjata yang paling ampuh untuk mengatasi permasalahan identitas keagamaan tadi ya ini ya Pak ya. Ya. Betul ya. Indonesia itu kan penuh dengan keragaman, dan nyatanya politik identitas itu sangat seksi di Indonesia ya. Sehingga dengan demikian saya sebagai orang Kementerian Agama ya mendapatkan perintah langsung dari institusi dari Kementerian Agama untuk sering-sering melakukan dialog dengan para tokoh agama, atau dialog antar umat beragama, atau dialog tokoh agama dengan pemerintah, dan itu harapannya tentu agar terjadi jalinan komunikasi yang harapannya tentu bisa membangun atau melakukan penguatan kerukunan umat beragama di Sumatera Selatan. Oke. Kalau di Sumsel sudah untuk kasus-kasus seperti ini memang sudah ada Pak ya? Untuk Sumsel dikenal sebagai provinsi yang insiden konflik itu kecil, bahkan kita pernah mendapat predikat zero accident. Oh, zero accident. Zero accident itu pernah kita peroleh di tahun 2009 ya, sebagai provinsi yang miskin konflik agama. Konflik itu tetap ada, tapi resistensi agama tidak begitu besar. Oke. Untuk Sumsel ya. Untuk Sumsel Alhamdulillahnya begitu. Memang kalau istilah-istilah kalau konflik Pasti ada lah. ngomongin soal agama kayaknya ndak pernah denger nih Pak. Iya, iya. Untuk Kalau Sumsel kalau alhamdulillah. untuk Trisno sendiri ndak pernah denger tuh kalau masalah agama ini, konflik dengan agama itu kayaknya nggak ada. Tapi kalau memang konflik itu memang ada ya Pak ya. Ada, pasti ada lah. Resistensi konflik itu kan tetap ada. Kalau dari Tapi kami orientasi terhadap konflik agama itu yang menurut saya kita sama-sama menyaksikan untuk Sumsel tuh alhamdulillah aman. Zero accident. tapi ini kan menciptakan kedamaian ini kan sebelum adanya moderasi beragama nih Pak. Iya, betul. Ya kan bukan berarti Wah, karena ada moderasi beragama tiba-tiba Sumsel menjadi damai kan enggak juga nih Pak. Nah, maksudnya tuh apa sih yang mungkin ya peran nyata yang akan dilakukan oleh kementerian bersama stakeholder yang lain agar masyarakat ini jangan sampai menciptakan identitas nih Pak. Ya karena kalau di Palembang aja nih Pak. Di Palembang ini kan ada kampung yang identitas, kemudian kampung ini yang identitas. Nah, ini kan kalau tidak dibina mungkin bisa juga bukan tidak mungkin nih Pak, tidak mungkin terjadinya potensi-potensi konflik itu kan. Nah, mungkin apa yang bisa dilakukan oleh Kementerian Agama? Iya. Sebagai catatan kami ya bahwa moderasi beragama ini kan adalah program
strategis pemerintahan Jokowi Ma'ruf, kan gitu ya. Ada di RPPJM ya, pemerintahan Jokowi Ma'ruf. Nah, bagi Kementerian Agama, moderasi beragama ini menjadi semacam apa ya? Menjadi semacam sesuatu hal yang menarik gitu loh, sehingga masuk menjadi program strategis Kementerian Agama, gitu. masuk dalam misi Kementerian Agama. Dan kalau misi kan artinya kan harus apa ya, capaiannya harus memiliki output yang jelas gitu loh, kan gitu, karena misi kan, ya karena misi Kementerian Agama, jadi outputnya harus memiliki tahapan yang jelas. Dan harapan kita memang secara internal Kementerian Agama sudah harus mengikuti pelatihan-pelatihan terkait moderasi beragama. Seluruh aparatur kita dikatakanlah hari ini hampir wajib lah hukumnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut. Nah, kita sering dengar di era Menteri Agama itu alam sah ratu perwira negara ya. Seingat saya dulu ada istilah trikerukunan. Nah, trikerukunan itu tadi yang saya bilang, bagaimana kita membangun hubungan antar tokoh agama, antar umat beragama dengan pemerintah. Nah, ini terus kita laksanakan. Bagaimana membangun komunikasi antar agama, ya. Antar agama ini artinya tidak hanya internal agama, tapi juga satu agama dengan agama yang lain itu membangun komunikasi. Ada dialog di dalam. Begitu juga dengan intern umat beragama. Intern umat beragama juga perlu komunikasi, karena di dalam intern umat beragama juga ada resistensi yang perlu dibangun penguatan gitu, agar terjadi harmonisasi. Ya, intinya harmonisasi. Harmonis, saling berdamai, walaupun beda identitas segala macam, ya tetap harus berdamai. Oke, baik, pemirsa Cukup Pedas, demikianlah perbincangan singkat kita berkaitan dengan moderasi beragama, dan kita berharap nih Pak Kemenak dengan penjelasan ini mungkin dari audiens juga memahami nih bahwa moderasi beragama ini sangat penting dalam menjaga kerukunan umat beragama. Insya Allah, amin. Ya, terutama pada saat momen tahun politik nanti nih Pak. Berharap kita tidak terjebak pada situasi yang justru nanti akan memecah belah kita sebagai warga negara Indonesia. Gitu. Oke, baik, sampai di sini dulu perbincangan kita. Saya Trisno Rusli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safitri Irwan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan mengucapkan marhaban ya Ramadan, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya juga mengajak kepada kita semua pada bulan Ramadan tahun 1444 Hijriah, 2023 Miladiyah tahun ini, kita menjaga harmonisasi, menjaga kerukunan umat beragama, dan melakukan penguatan moderasi beragama untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.